Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kampung BMT Oprek. Oh dulur, kali ini kita kedatangan sebuah motor Trabas ataupun motor obrok. Yang ini adalah basikan dari motor New Smash ataupun ini Smash yang baru ya dulur, yang new. Ini motor ini memiliki kendala ya dulur ya. Untuk motor ini sebenarnya habis turun mesin dulur ya. Dan sebelumnya dulunya ini motor ini seperti motor mesin jahit, suaranya, dan si pemilik ini minta untuk banyak yang diakali saja karena untuk menghemat biaya. Oke dulur, maka dari itu kita lakukan pergantian seperti piston, kemudian karet tensioner, kemudian juga templar. Dan setelah kita pasang, untuk motor ini suaranya halus, seperti tidak ada kendala, seperti ya normal-normal saja. Tetapi motor ini jika dimiringkan ke kanan, maka seperti ada suara benturan di area blok kopnya sana. Blok kopnya, suara benturan keras, tek 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 seperti itu. Dan benturan ini tidak seperti, bukan suara biasanya ya dulur ya, bukan suara rantai keteng ataupun suara motor yang ngelitik. Ini suaranya ini seperti benturan keras, tetapi itu jika motornya dimiringkan ke kanan saja. Untuk motor tegak seperti ini ataupun miring ke kiri itu sangat halus dan tidak memiliki kendala. Untuk motor di bawah jalan pun ini tidak ada kendala. Di bawah saya sudah coba geber-geber, kemudian buat jalan keliling-keliling sini juga nggak ada masalah itu lur ya. Tetapi untuk ketika dimiringkan ke kanan, ini suaranya seperti benturan yang sangat keras di area blok upnya ini. Untuk analisa seperti ini kita tidak bisa memvonis suatu kerusakan sebelum kita membongkarnya, karena menurut saya seperti ini adalah pengalaman baru dan jarang saya temui untuk penyakit seperti ini. Karena jika dimiringkan ke kanan saja suara benturan ini sangat keras itu lur ya. Oke, tidak perlu banyak ngomong, langsung saja kita coba biar teman-teman tahu. Untuk kunci kontaknya seperti ini, hanya menggunakan kabel ya dulur ya. Sebentar lur ya, sabar karena kita sendirian ini untuk menyambung kabelnya. Ini hanya pergantian setang seker, kemudian pergantian pistonnya, sekernya, setangnya tidak dulur ya. Kemudian karet tensioner, kemudian skir klep, templar, hanya itu saja itu dulur ya. Nah, pergantiannya. Oke, langsung saja kita coba. Nah, seperti ini. Halus ya dulur ya, seperti tidak ada kendala dan normal-normal saja. Motor ini di bawah jalan pun yang normal, tidak ada kendala, tidak suara ngeletek ataupun apa. Kita geber pun juga nggak ada masalah ya, seperti itu normal. Tetapi jika kita miringkan ke kanan, ini suaranya ngeri dulu ya, seperti ada benturan. Bentar ya dulu ya, kita sendiri nggak ada yang megangin ini. Seperti itu dulu. Kita mencobanya juga agak-agak ngeri ya, karena suaranya seperti itu. Dan suara tersebut berasal dari area blok up sini dulu ya. Kita masih akan membukanya atau bongkar unit dari blok upnya ini. Apa ada yang lepas ataupun gimana itu lur ya. Kita menemukan masalah seperti ini juga baru-baru ini. Biasanya kalau ngeletek ya udah ngeletek aja seperti itu, tetapi untuk seperti ini kita masih merupakan pengalaman baru. Mungkin untuk teman-teman yang sudah pernah ataupun sering menemui masalah seperti ini bisa share ya dulur ya, apanya kira-kira. Tetapi untuk jika dimiringkan ke kiri ataupun motor ini keadaan tegak, di bawah jalan pun enak dulur, nggak ada masalah. Tapi jika dimiringkan ke kanan itu suara benturan tak 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 seperti itu.
dan suaranya sangat ngeri ya dulur ya. Ini sangat ngeri. Dulur, langsung saja kita akan membongkarnya ya lur ya. Karena saya sendiri maka akan skip, kemudian setelah kita lakukan pembongkaran nanti kita akan tunjukkan kepada teman-teman jika kita sudah menemukan permasalahannya, agar teman-teman jika menemukan masalah seperti ini langsung dapat mengatasi sendiri masalahnya, tidak perlu pusing-pusing. Maka dari itu kita akan berbagi pengalaman, berbagi cerita kita kepada teman-teman agar mempermudah pengerjaan ketika menemukan masalah seperti ini. Oke dulur, langsung saja kita akan skip dulu ya. Kita akan melakukan pembongkaran. Dulur, untuk permasalahan motor smash ini tadi alhamdulillah sudah ketemu dan sudah teratasi ya dulur. Ternyata permasalahannya ini sepele dulur ya. Kita tidak perlu melakukan pembongkaran mesin. Ini tadi maaf untuk pembongkarannya tidak kita videokan, karena untuk analisa saya mungkin jika saya bongkar seperti ini tidak bisa, nanti ya pasti harus bongkar blok upnya untuk mengetahui penyakitnya. Maka dari itu saya akan bercerita untuk pembongkarannya tadi. Kita tadi melakukan pembongkaran untuk yang paling simpel kan, sebelum kita melakukan pembongkaran blok up kita cek dulu untuk tutup klep. Tutup klepnya ini in-nya kita buka, kemudian kita cek apakah ada benturan ataupun bekas benturan dari penyetel klepnya ataupun pelatuk klep, ataupun kalau di sini templar namanya ya dulur ya. Ternyata setelah kita bongkar ini untuk kedua tutup klep ini tidak ada benturan sama sekali. In kita cek tidak ada, kemudian X juga tidak ada, dan kemudian kita lakukan pengecekan pada templar juga normal saja ya dulur ya. Kita lakukan analisa, ternyata itu normal. Kemudian kita buka untuk tutup timing. Tutup timingnya ini kita buka. Untuk bautnya ada 2, ini kita cek juga kencang. Kemudian kita putar untuk bagian ini magnet ya dulur ya, magnetnya ada bautnya, kita putar. Untuk pergerakannya ini normal, dan kita engkol dalam keadaan ini terbuka pun tidak bunyi ya dulur ya, tidak bunyi tak. Tapi kita tidak nyalakan ya dulur ya, cuma kita engkol seperti itu kan mutar. Kemudian setelah saya analisa, ini untuk owner kan minta diakal-akalin ya dulur ya, banyak yang minta diakalin. Itu saya melihat untuk rantai ketengnya itu setelan sudah mentok, tetapi untuk ketengnya ini tidak bisa, kalau saya katakan itu kurang keras sedikit ya dulur ya. Untuk kekerasannya itu kurang, karena itu saya rasa agak kendor. Untuk biasa setelan rantai ketengnya itu lebih kencang dari ini, saya berinisiatif tadi untuk mencoba mengencangkan rantai ketengnya. Nah, karena ini untuk hemat biaya, maka kita akali di setut tensionernya. Setut dari tensionernya ini kita tambah baut, kita las, kita tambah baut sedikit ya dulur ya, agar setutnya ini lebih panjang dan dapat menekan tensioner sehingga rantai ketengnya itu lebih kencang. Nah, setelah kita lakukan cara seperti itu kan, itu cara kita sebelum melakukan pembongkaran mesin. Tetapi jika melakukan cara itu masih bunyi seperti tadi, kita juga harus melakukan pembongkaran blok upnya. Kita akan mengecek seker, kemudian bagian vape di bagian kopnya ini. Setelah kita lakukan pengecekan tadi, kita tambahkan setut ataupun tambahkan baut di setutnya. Rantai keteng kita setel, kita agak kencangkan sedikit ya dulur. Kita kencangkan dan kita gunakan pernya ini sudah tidak kuat menekan. Dalam artian pernya ini saya rasa sudah agak lembek. Kemudian untuk setelan rantai keteng motor smash ini kan ada seperti
geriginya untuk mengait itu. Kalau ke bawah enak, ke atasnya itu nyantol, tidak bisa ke atas. Kemudian untuk saya menyetelnya tadi ya dulur, kita buka untuk tutup baut 10-nya ini. Kemudian saya tojos seperti ini dulur ya. Kita tojos dari atas seperti ini. Kemudian tapi kita juga sambil mengecek untuk kekencangan rantai ketengnya. Kita tojos sampai kita rasa kekencangan rantai ketengnya ini pas seperti yang kita inginkan. Kemudian saya tutup kembali. Alhasil motor ini sudah tidak bunyi ketika dimiringkan ke kanan. Oke, langsung saja kita akan mencobanya dulur ya. Kita sambung dulu untuk kabelnya. Semoga memang itu permasalahannya dan tidak perlu melakukan pembongkaran mesin lagi. Karena motor ini saya sudah melakukan pembongkaran mesin 2 kali ya dulur ya. Untuk masa pembongkaran yang pertamanya, ini karbu ini KW dulur ya, seperti ini. Untuk penyetelannya agak susah. Kemudian kita akan masang filter. Kita pasang filter karbu ini mengopol dulur ya. Kalau bahasa aja di sini mengopol itu apa ya? Empuk ya dulur ya, gampang untuk dicuil-cuil. Ini karbu apa kerupuk gitu. Ini dicuil apa ya bahasanya? Pokoknya diginikan dengan tangan aja bisa dulur ini. Makanya kita tidak pasang karetnya. Tetapi kita juga sudah sampaikan pada ownernya untuk karbu ini tidak recommended. Dan setelah cuil ini masuk ke dalam dulur ya, alhasil klepnya itu bocor. Tidak bengkok dulur, hanya bocor untuk sekiran klepnya. Kita sekir sedikit saja sudah normal kembali untuk kita pembongkaran yang kedua kalinya. Kemudian untuk kita pasang ada bunyi tak-tak ini dulur ya. Ini pusing motor. Karena motor ini datang dalam keadaan mati ya. Untuk dulunya, dan kemudian kita disuruh mengakali apa yang bisa diakali saja. Kita oke saja ngikut ownernya. Oke, kita tidak perlu banyak cincong, langsung kita coba. Kita coba dulu. Kemudian kita miringkan ke kanan ya dulur ya. Ini agak ngeri nih dulur ya, gimana ya. Nah ini kita miringkan ya dulur ya, lihat. Ini tidak bunyi ya dulur ya, lihat. Ini sudah dimiringkan. Atau HP-nya saya jauhkan dulu ya dulur ya. Saya taruh biar jelas teman-teman untuk melihatnya. Oke, kita akan miringkan motornya. Aman ya lur ya. Kemudian kita miringkan ke kiri juga. Oke dulur, seperti itu sudah aman ya, dan semoga tidak ada penyakit-penyakit lagi untuk motor seperti ini. Memang ya namanya juga motor untuk terabas ataupun ke hutan ngangkut-ngangkut jagung padi ya dulur ya. Semoga masalahnya ini ya memang itu saja ya dulur ya, karena kita miringkan sudah tidak bunyi. Karena untuk tadi ketika kita miringkan ngeri suaranya dulur ya. Oke, sekian, semoga bermanfaat untuk dulur-dulur semua yang memiliki masalah seperti ini. Semoga membantu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.